Kitab Tawarikh pasal ke-34, judulnya di dalam Alkitab Bahasa Indonesia adalah pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia. Ya, dari judulnya kita sudah akan tahu apa yang akan kita baca. Saya akan baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Wow, masih amat sangat muda. Dan dikatakan 31 tahun lamanya Yosia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapak leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Rasul Paulus bilang begini, "Hai Timotius, ya, meskipun kamu muda, jangan seorang pun meremehkan engkau. Tapi kamu ini harus menjadi teladan dalam kesucianmu, dalam kekudusanmu, dalam kesetiaanmu, dalam mengiring Tuhan." Nah, Bapak Ibu sekalian, usia, ya, umur itu jangan sampai membatasi kita dalam kita mengiring Tuhan, ya. Jadi nggak peduli berapapun usia kita, berapapun umur kita, Bapak Ibu sekalian, mari kita mau meniru teladan daripada Raja Yosia ini, ya, mencari Tuhan, saudara, ya, melakukan apa yang benar di mata Tuhan serta tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, pelajaran yang pertama dikatakan begini, bahwa Raja Yosia itu meniru apa yang dilakukan oleh leluhurnya yang bernama Daud. Pelajaran yang pertama yaitu kita harus meninggalkan warisan yang baik dan terbaik. Ya, jadi penting sekali kita untuk meninggalkan warisan yang baik dan terbaik untuk keturunan kita, untuk keluarga kita, maupun untuk siapa saja, saudara. Ya, nah, warisan yang baik dan terbaik ternyata bukan uang, Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak orang salah sangka bahwa meninggalkan warisan uang sebanyak-banyaknya itu adalah hal yang baik. Ya, itu tidak salah, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu tidak salah. Tapi yang namanya uang itu, maaf Bapak Ibu sekalian, yang namanya uang itu bisa habis, saudara, ya. Yang namanya uang bisa habis. Saya sudah pernah mendengar, melihat, dan menyaksikan bagaimana ada keluarga-keluarga yang meninggalkan warisan uang yang banyak banget. Tapi nggak sampai satu generasi, uang yang banyak itu langsung ludes, des, ya kan? Langsung habis dan kemudian orangnya jadi melarat. Dan saya juga melihat, Bapak Ibu sekalian, menjadi saksi bagaimana ketika ada orang-orang dari keluarga yang kurang beruntung, mereka keluarga yang miskin, saudara, tidak bisa meninggalkan warisan harta benda, tetapi kemudian anak-anaknya bisa menjadi orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang punya uang banyak, ya. Nah, Alkitab mengajarkan kita, Bapak Ibu sekalian, warisan iman itu penting sekali. Kalau uang itu bisa dicari, saudara, ya. Raja Daud, dia meninggalkan warisan iman yang dahsyat dan luar biasa. Kita sudah melihat raja-raja yang ada di Israel maupun di Yehuda, ya, ada yang kemudian terinspirasi dengan apa yang dikerjakan oleh bapak leluhurnya, yaitu yang bernama Daud. Bapak Ibu sekalian, yang dikasih oleh Tuhan, maka itu saya selalu bilang begini, jangan rusak, ya, jangan rusak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk meninggalkan warisan iman itu. Ya, keteladanan dalam hidup ini bagi orang percaya sangat penting sekali.
Dan maaf Bapak Ibu sekalian, saya berkali-kali berkata kepada keluarga-keluarga yang kurang harmonis atau bahkan yang mengalami divorce atau perceraian, saya sekeluarga sangat terbeban untuk melayani keluarga-keluarga ini agar mereka mengalami pemulihan. Sebab apa? Kalau keluarga ini mengalami pemulihan, itu akan meninggalkan warisan yang baik. Yang baiknya apa? Oh, nenek moyangku, leluhurku memang pernah jatuh di dalam dosa, pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Tetapi akhirnya mereka dipulihkan. Sebab ketika keluarga-keluarga itu tidak dipulihkan, itu akan menghasilkan generasi yang putus asa, generasi yang gampang menyerah, generasi yang gampang putus asa, ya. Jadi yang pertama yang harus menjadi perhatian buat setiap kita, mari Bapak Ibu sekalian, kita harus meninggalkan warisan iman yang benar, yaitu cinta akan Tuhan, dan jalan hidup kita jangan melenceng, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, jangan bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau hari ini kita hidupnya sedang melenceng, mari Bapak Ibu sekalian, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita kembali kepada jalan Tuhan. Dan percayalah, kalau kita kembali kepada jalan Tuhan, kita sendiri akan beruntung, keturunan kita pun akan beruntung dan diberkati oleh Tuhan. Hal yang kedua, ayat yang ketiga dan yang keempat dari 2 Tawarik pasal 34 tadi dikatakan begini. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika Yosia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapak leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Nanti ayat yang keempat, Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang kedua kita melihat bagaimana Yosia. Yang pertama, waktu masih muda, dia sudah cari Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, meskipun usianya baru 8 tahun. Ya. Yang kedua, maka Yosia meskipun usianya masih sangat muda, dia juga sudah melayani Tuhan. Bersama saya ucapkan melayani Tuhan. 2, 3, melayani Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini ya masih boleh diberi kehidupan, diberi kesempatan, dan boleh melayani Tuhan, oh Bapak Ibu sekalian, itu adalah benar-benar hak yang sangat istimewa. Ya, kita tahu saudara, kita tinggal di Indonesia, kita punya presiden. Di Amerika Serikat kita juga punya presiden, ya. Dan tidak sembarang orang yang boleh dekat dan melayani presiden, ya. Nah, kita ini saudara punya Yesus Tuhan. Dia bukan hanya sekedar presiden, tapi orang Surabaya bilang gini, dia mbahnya presiden, ya kan? Dia rajanya di atas segala raja, dia presidennya di atas segala presiden. Jadi kalau kita ini ya sudah dipanggil oleh Tuhan dan dipilih untuk melayani Tuhan, maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena ini adalah hak yang sungguh-sungguh istimewa, yang tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk melayani Presiden Amerika Serikat, Presiden Indonesia, apalagi presidennya di atas segala presiden. Jadi kalau kita boleh melayani Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu sekalian, pakai kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk melayani dan memberikan semua yang terbaik bagi Tuhan. Waktu saya ini jatuh di dalam dosa, saya ini kan gembala sidang yang jatuh di dalam dosa, saudara. Kemudian saya tinggalkan pelayanan, keluarganya hancur, ya kan, namanya jelek, saudara. Pokoknya udah nggak bisa disebutkan, jelek banget, saudara. Tetapi setelah 4 tahun, saudara, saya hidup dalam dosa, Tuhan pulihkan keluarga kami, Tuhan pulihkan keadaan kami, kesehatan kami, keuangan kami, saudara.
ya, dan kemudian Tuhan mulai angkat selangkah demi selangkah, mujizat demi mujizat, saudara, sampai Tuhan berkati kami, ya, nama baik dipulihkan, kemudian utang-utang semuanya sudah lunas, saudara, kemudian punya kedudukan yang tinggi di dalam bisnis, di dalam marketplace. Dan Ibu Yongki, istri saya yang berhati emas ini, dia tanya begini, ya, gimana sekarang, ya kan? Enak kan? Sudah dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Terus saya bilang begini, enak sih enak, tapi saya nggak puas, ya kan? Kemudian istri saya tanya gini, jadi kamu ini maunya apa? Ya kan? Dia pikir, ya kan? Ini suami ini udah diberkati, diangkat oleh Tuhan, kok masih kurang puas. Saya bilang, saya ini ya kepengen lagi melayani seperti dulu sebelum jatuh di dalam dosa, ya kan? Dan kemudian Ibu Yongki bilang, oh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Akhirnya Tuhan secara ajaib bisa bawa saya ke Amerika, dan kemudian saya bisa melayani kembali di Amerika, boleh menggembalakan jemaat lagi di Amerika ini. Dan itu buat saya adalah jauh lebih hebat daripada segala-galanya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari kita ini sudah di panggilan kita masing-masing, mungkin ada panggilan kita untuk melayani di marketplace, panggilan kita untuk melayani seperti Bapak Pendeta Lukas Jonathan ini menjadi penjaga menara, ada pelayanan kita di bidang musik pujian, ada pelayanan kita sebagai asir, ada pelayanan kita sebagai pendoa. Mari Bapak Ibu sekalian, apa saja yang Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk melayani, mari kita melayani Tuhan. Jangan sampai seperti satu orang, saudara, ya, saya ketemu nih sepanjang umur hidup saya ketemu satu orang dan satu-satunya, jangan ditiru, saudara. Ini adalah seorang pelayan Tuhan, saudara, ya, dan kemudian dia melarikan diri dari kota dan tempat melayaninya. Sampai satu kali, saudara, dia dipanggil lagi untuk melayani. Dan orang ini bilang apa, saudara? Dia bilang di depan saya, wong sudah enak-enak tidak melayani Tuhan, kok disuruh melayani Tuhan lagi. Nah, ini orang yang salah, saudara. Jangan tiru yang begini. Justru enak melayani Tuhan daripada tidak melayani Tuhan. Maaf Bapak Ibu sekalian, biasanya orang kan tanya reward, ya kan? Hadiahnya apa sih kalau melayani Tuhan? Dan kalau kita tanya hadiah, itu nggak salah dan tidak berdosa. Masih ingat nggak waktu Daud, saudara? Waktu Daud, dia sebelum mengalahkan Goliat, dia tanya, mas, tolong tanya, kalau aku ngalahin Goliat itu hadiahnya apa? Ya kan? Daud itu, saudara, maaf, mata duitan. Ya kan? Dia tanya hadiahnya apa, mas. Kemudian ya kan udah dijawab, nanti kalau bisa ngalahkan Goliat itu kamu dapat apa? Ya kan, kamu dapat anaknya raja. Setelah itu kamu dapat warisan ini itu. Dia nggak yakin, saudara. Dia tanya sama yang lain lagi, mas. Kalau aku bisa ngalahkan Goliat, hadiahnya apa? Jadi Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa, ya kan? Kalau kita melayani Tuhan, hadiahnya apa? Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita melayani dunia, ya, kita melayani bos dunia, kita pasti, ya, bos dunia yang pelitnya kayak apa? Kita pasti dapat upah. Benar atau benar? Ya kan? Apalagi kalau kita melayani raja di atas segala raja. Jangan tanya bagaimana cara Tuhan memberikan hadiah. Tuhan memberikan upah hadiah dengan cara-cara yang nggak pernah bisa kita pikir, nggak pernah kita dengar, nggak ada di dalam hati, saudara. Ya, Tuhan dengan cara yang ajaib, dia akan memberikan upah kepada kita, upah kesehatan, upah berkat-berkat, ya kan, melalui pekerjaan kita kemudian diangkat dan dipromosikan oleh Tuhan. Nah, itu saja Bapak Ibu sekalian, dari 2 Tawarik pasal 34 kita belajar 2 hal. Yang pertama, mari kita tinggalkan warisan yang baik dan terbaik untuk generasi kita, untuk anak mantu cucu kita,
yaitu warisan iman. Hidup tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, hidup terus mengikuti jalan Tuhan. Dan yang kedua, bahwa jangan sampai usia kita, umur kita itu menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Ya, nggak peduli umur berapapun kita, soal umur itu cuman bicara soal angka, saudara. Karena setiap tahun angka umur kita pasti bertambah. Itu jangan sampai menjadi penghalang kita untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Berkati setiap benih kebenaran firman Tuhan. Ya Abba, ya Bapa, biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami terus bersemangat untuk meninggalkan warisan iman, Tuhan. Dan yang kedua, kami mau terus bersemangat mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk melayani Tuhan, dan kami mau melayani dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.